Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 dilanjutkan ayat 39 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah hari raya keluarga dari Nazaret atau keluarga kudus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga merupakan suatu komunitas kecil dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja. Seringkali keluarga digambarkan sebagai sekolah pertama, tanda kutip, di mana orang mulai belajar mengenal diri, ajaran iman, pengharapan, cinta kasih, dan kehidupan sosialnya. Dengan demikian, orang semakin bertumbuh dan berkembang melalui bimbingan dan tuntutan pengajaran dari orang tua dan orang yang terdekat. Dengan demikian, keluarga semakin mampu bertahan dan kuat di dalam iman, pengharapan, kasih, dan kebijaksanaan hidup di sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, gereja merayakan pesta keluarga kudus, yaitu Yesus. Mengapa dikatakan sebuah keluarga kudus? Yang pertama, bahwa Yesus adalah merupakan pusat kehidupan keluarganya. Yang kedua, ketaatan Yesus, Maria dan Yosef atas rencana Tuhan. Yang ketiga, kerelaan Maria untuk belajar menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah ketaatan Yosef kepada Tuhan dalam memikul tanggung jawabnya. Saudara-saudara yang terkasih, pendek kata, mereka menjadi keluarga yang kudus karena terbentuk dari orang-orang yang percaya dan mau bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatannya bagi umat manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat kembali dalam bacaan pertama pada hari ini. Sangat jelas dikatakan kepada kita bahwa Tuhan berjanji untuk menyelamatkan semua orang. Keselamatan itu dirintis lewat perjanjian antara Allah dan manusia. Di sini sangat jelas perjanjian Allah dan manusia ditunjukkan dalam pengalaman Abraham dan Sarah. Allah memiliki rencana dan kehendak yang indah bagi manusia. Abraham selalu diingatkan untuk tidak takut dan cemas akan janji dan keturunannya. Karena Allah masih mengasihi, Allah senantiasa menjanjikan akan keturunan dari Sarah, istrinya, dan akan melanjutkan ahli warisnya. Maka Allah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan lainnya anak barunya yang lahir itu, yaitu Ishak. Maka ia pun menjadi keluarga kudus dalam kasih Allah. Allah semakin melihat akan kekuatan iman dan kesetiaan yang kuat pada Abraham dan Sarah. Maka Allah menaruh belas kasih kepada mereka dengan menganugerahkan Ishak hingga lanjut usia. Dalam bacaan kedua, saudara-saudara terkasih, rupanya dimunculkan lagi kisah keluarga kudus ini, yaitu Abraham, Sarah, dan Ishak. Mereka itulah yang menjadi model keluarga yang taat di hadapan Allah, di mana Abraham senantiasa dipuji karena iman dan ketaatannya dalam segala godaan selama hidupnya. Kemudian, oleh karena ketangguhan akan imannya, ia dipanggil dan diminta oleh Allah untuk meninggalkan kampung halaman menuju ke suatu tempat, negeri yang baru di sana. Demi ketaatannya, ia bersedia melakukan tugas itu dengan sepenuh hati tanpa menggerutu, tanpa marah-marah, tanpa cemburut. Tetapi karena tanggung jawabnya dan kesetiaannya, Allah semakin menganugerahkan keturunan yang banyak kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran keluarga kudus semakin disempurnakan dalam Injil hari ini yang sangat aktual dan nyata. Karena apa? Dalam Injil telah memberikan contoh secara nyata yang dilakukan oleh Yosef dan Maria. Dalam Injil sangat jelas digambarkan bahwa Yosef dan Maria
menjadi orang tua yang saleh, yang taat dalam menjalankan kehidupannya. Inilah model sebagai keluarga kudus. Hal ini bisa ditunjukkan bahwa mereka itu tidak sombong, ya, taat kepada hukum Taurat, punya tanggung jawab, komitmen akan ketaatan Allah yang tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tetapi kemampuan yang ilahi. Yosef dan Maria justru tetap meyakini perlindungan akan kasih Allah yang luar biasa, bahwa oleh Yesus dan karena kesalehan dan ketaatannya, mereka justru rela mempersembahkan bayi Yesus itu kepada Allah dan bersedia dengan segala konsekuensinya mendampinginya hingga bertambah besar, kuat, bijaksana, hikmat, dan penuh kasih. Karunia Allah selalu ada dalam keluarga itu. Namun dalam bersamaan ini mereka rela membagikan kebahagiaan kepada Simeon dan Hana karena mereka menjadi model kebahagiaan sejati dan sempurna dari suatu penantian yang sangat panjang dan penuh harapan, tetapi mereka tetap yakin akan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita refleksikan mendalam kembali yang telah dilakukan oleh keluarga kudus, sangat menarik bagi kita. Sekaligus menjadi contoh keluarga Kristiani di zaman saat ini. Mengapa? Karena kalau kita di zaman ini banyak keluarga yang masih jauh dari kenyataan dari keluarga kudus Nazaret. Masih banyak keluarga yang kurang taat. Dan juga tak heran bila sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Suami, istri, dan anak saling tidak menghargai satu sama lain. Komunikasi renggang dan terputus. Saling mencurigai. Tidak ada daya juang dan akhirnya broken home, keretakan dalam rumah tangga. Sehingga sang bapak mencari wanita idaman lain. Sang mama mencari pria idaman lain. Dan bahkan pindah kepercayaan. Tidak bersedia mengajari kehidupan doa, hidup kesalehan di dalam rumah tangga dan hidup menggereja. Bahkan tidak menghargai janji perkawinan, akhirnya keluarga mengalami krisis, yaitu Krisdayanti. Krisdaya untuk mencintai dan Krisdayani, Krisdaya untuk melayani. Saudara yang terkasih, keluarga kudus menyerahkan keluarga saat ini untuk senantiasa mensyukuri atas pengalaman hidup Yusuf, Maria, dan Yosef itu sendiri. Yang mengalami banyak permasalahan mulai dari saat kelahiran Yesus, saat penderitaan, dan saat kematiannya. Mereka tetap tenang dan pasrah kepada Tuhan. Segala persoalan dalam hidupnya ia serahkan kepada Tuhan dan dia mengatasinya dengan ketaatan, hidup saleh, dan dalam persekutuan yang ilahi. Maka keluarga itu semakin bersatu berkat Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan hari ini Yesus lahir di dalam keluarga kita. Biarkan ia bertumbuh, bertambah besar, dan hikmatnya di dalam keluarga kita yang sejalan dengan pertumbuhan iman dan juga kehidupan modern saat ini. Maka kita diajak untuk bersama-sama menjaga kasih, menghormati kasih, menjadikan kasih, menghadirkan nilai kasih itu, yaitu apa? Saling mengampuni, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendukung. Dengan demikian keluarga menjadi indah, bahagia, dan manis. Selamat Natal, selamat untuk mengikuti hidup di dalam keluarga dari Nazaret ini. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf.